Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renata Amelia Manggala Putri dengan NPM 2115 dari kelas PSTIA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, beserta jawaban-jawaban dari UTS AI yang telah dilaksanakan sebelumnya. Langsung saja untuk materi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada mengenai pengenalan apa itu kecerdasan buatan. Selanjutnya ada pengertian-pengertian atau penjelasan mengenai apa itu masalah, ruang keadaan, dan representasi pengetahuan menurut AI. Selanjutnya saya juga akan memberikan materi mengenai jaringan syaraf tiruan, sistem pakar, dan algoritma genetika. Nah, untuk yang materi pertama itu mengenai pengenalan kecerdasan buatan. Jadi, apa itu AI? Nah, menurut John McCarthy sebagai Bapak Artificial Intelligence di dunia, AI itu merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Nah, ilmu ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Nah, dapat dikatakan bahwa AI juga merupakan teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi mesin cerdas, terutama dalam program komputer. Dan berdasarkan kinerja dan nasionalitasnya, AI juga dapat dijabarkan menjadi 4 faktor, yaitu yang pertama, acting humanly. Jadi, pada zaman dahulu, AI ini diartikan sebagai sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Lalu terdapat perbaruan, yaitu AI memiliki arti thinking humanly, atau sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Selanjutnya terdapat pembaruan lagi, bahwa AI dapat dikatakan sebagai think rationally, atau sistem yang mampu berpikir secara rasional. Nah, hingga sekarang diperbarui bahwa AI itu memiliki arti act rationally, atau sistem yang mampu bertindak secara rasional. Nah, apa sih tujuan mempelajari AI? Ini merupakan salah satu soal yang diberikan di UTS kemarin. Jadi tujuan mempelajari AI itu yang pertama memahami dan menjelajahi kecerdasan manusia. Artinya jadi studi AI ini membantu kita untuk memahami otak manusia dan proses pengambilan keputusan dan berguna dalam pengembangan sistem AI yang lebih baik. Lalu untuk tujuan yang kedua itu membangun sistem yang cerdas. Jadi AI ini digunakan dalam mengembangkan sistem yang cerdas seperti pengenalan wajah, mobil otonom, dan analisis data kompleks. Selanjutnya, dengan mempelajari AI, kita juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi AI ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengotomatisasi tugas repetitif dan memprediksi tren dalam sebuah data. Lalu tujuan yang terakhir adalah mengatasi tantangan kompleks. AI ini dapat membantu mengatasi tantangan sulit atau kompleks yang tidak dapat dipecahkan dengan metode konvensional seperti prediksi kesehatan dan penelitian ilmu yang kompleks. Penelitian ilmiah yang kompleks. Selanjutnya ada tipe-tipe AI. Jadi tipe-tipe AI ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama purely reactive, yaitu maksudnya mesin tipe purely reactive ini hanya bereaksi berdasarkan kondisi atau data pada saat itu. Jadi datanya itu sudah ditentukan sehingga pengambilan keputusannya itu tidak berdasarkan data-data sebelumnya. Lalu untuk tipe yang kedua yaitu limited memory atau memori terbatas. Jadi mesin dengan tipe ini mampu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan menggunakan data atau pengetahuan dari kejadian yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ini berbeda dengan purely reactive yang dia menggunakan data saat itu, sedangkan yang limited memory ini dia menggunakan data dari kejadian yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, tipe kecerdasan ini yang limited memory ini dapat mampu menyimpan data sebelum dalam kurun waktu tertentu. Jadi dia ada kurun waktunya. Lalu selanjutnya tipe theory of mind. Jadi mesin dengan tipe ini akan berinteraksi dengan perilaku dan emosional manusia. Nah, untuk AI dengan theory of mind ini dia diharuskan untuk memahami gimana sih perasaan manusia, perasaan makhluk lain seperti hewan, lalu perasaan mesin-mesin lain. Kemudian mesin ini juga dituntut untuk dapat memanfaatkan informasi itu untuk membuat keputusan yang merefleksikan dirinya sendiri. Nah, untuk tipe AI yang terakhir itu adalah self-aware. Nah, tipe AI ini itu sudah memiliki kecerdasan setingkat kecerdasan manusia.
Tapi selain memahami keadaan emosional manusia, ia juga mulai memiliki emosinya sendiri dan memahami keberadaan dirinya di dunia ini. Jadi dia sudah memiliki tingkat kesadarannya yang sedemikian manusia, yaitu sudah mulai memahami keadaan emosional manusia. Nah, selanjutnya ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan AI. Di sini juga salah satu soal yang keluar di UTS-AI yaitu mengenai apakah yang dimaksud dengan supervised learning. Jadi metode pembelajaran AI itu ada 3, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Di mana supervised learning sendiri ini merupakan metode yang melibatkan penggunaan data yang dilabeli sebelumnya untuk melatih model AI. Jadi data-data itu sudah diberi label. Nah, data pelatihan ini terdiri dari pasangan input dan output yang diinginkan. Tujuan dari pembelajaran supervised ini, jadi supervised itu artinya diawasi. Jadi tujuan dari pembelajaran pengawasan ini adalah untuk membuat model yang dapat memetakan input baru ke output yang tepat berdasarkan pola yang terlihat pada data pelatihan. Lalu yang unsupervised learning, ini adalah metode learning yang tidak diawasi. Jadi metode ini memungkinkan model AI untuk menemukan pola dan struktur dalam data yang tidak memiliki label. Sedangkan yang supervised learning itu kan mengenali data yang telah dilabeli. Kalau yang unsupervised itu kebalikannya, yaitu mengenali data yang tidak memiliki label. Nah, untuk model unsupervised learning ini mencoba mengelompokkan atau menganalisis data berdasarkan kesamaan atau perbedaan di antara mereka sendiri. Nah, dalam pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning itu tidak ada jawaban yang benar atau salah, melainkan model itu berusaha untuk menemukan wawasan yang berarti dalam data tersebut. Nah, untuk metode yang terakhir itu ada reinforcement learning. Jadi metode ini melibatkan pembelajaran melalui interaksi dengan lingkungannya. Lalu model AI itu belajar melalui percobaan dan kesalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam pembelajaran penguatan, model menerima umpan balik dalam bentuk hadiah atau hukuman berdasarkan tindakan yang diambilnya. Nah, ini ada contoh-contoh penamaan AI dalam kehidupan, yaitu AI itu dapat diterapkan sebagai asisten virtual. Ada cyber security, self-driving car, atau mobil yang dapat berkendara sendiri secara otomatis. Lalu online customer support, deepfake by Facebook. Lalu ada banking fraud detection, art generator, e-commerce recommendation, Google Maps, dan games. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai masalah, ruang keadaan, dan representasi pengetahuan. Untuk yang pertama itu adalah masalah. Masalah menurut AI itu adalah masalah yang dapat dikonversi ke dalam ruang keadaan atau ruang masalah. Lalu dia juga mempunyai keadaan awal atau initial state dan keadaan tujuan atau goal state, serta dapat dibuat aturan-aturan untuk mengubah suatu keadaan ke keadaan lainnya. Nah, cara mendeskripsikan masalah dengan baik itu yang pertama, kita harus mendefinisikan ruang keadaannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita harus menetapkan satu atau lebih initial state-nya. Lalu setelah menetapkan initial state, kita harus menetapkan satu atau lebih tujuannya atau goal state. Lalu yang terakhir, kita dapat menetapkan kumpulan-kumpulan aturan. Nah, ini ada teknik-teknik dasar penyelesaian masalah dalam AI. Jadi teknik dasarnya ada 4, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Dimana searching itu ada beberapa metode, contohnya itu ada blind search, heuristic search, dan probabilistic search. Untuk reasoning juga ada beberapa jenisnya, seperti yang ada pada gambar ini. Lalu untuk learning juga ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ruang keadaan atau state space. Ruang keadaan ini merujuk pada himpunan semua kemungkinan keadaan yang dapat diamati atau dicapai oleh suatu sistem. Nah, dalam AI, ruang keadaan ini menggambarkan semua kemungkinan konfigurasi atau satu sistem yang relevan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, contoh masalah dalam ruang keadaan itu, yang pertama ada pada Google Maps atau peta.
Jadi dalam permasalahan rute pada peta, ruang keadaan ini contohnya itu semua lokasi yang mungkin atau semua kombinasi langkah yang dapat diambil. Sedangkan contohnya itu ada juga pada catur. Dalam permainan catur, ruang keadaan ini berisi semua konfigurasi papan catur yang mungkin terjadi. Nah, pemodelan ruang keadaan ini penting untuk mengembangkan strategi penyelesaian masalah dalam AI, seperti algoritma pencarian atau pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Nah, dengan memahami ruang keadaan, AI ini dapat mencari atau mengeksplorasi berbagai langkah atau tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada representasi pengetahuan. Untuk representasi pengetahuan sendiri artinya adalah representasi informasi dari dunia nyata bagi komputer untuk memahami dan kemudian menggunakan pengetahuan ini untuk memecahkan masalah kehidupan nyata yang kompleks, seperti contohnya berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa alami. Nah, menurut Milopoulos dan Levesque, representasi pengetahuan ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu representasi logika, representasi prosedural, representasi network, dan representasi terstruktur. Untuk representasi logika itu, dia merujuk pada penggunaan logika formal untuk merepresentasikan pengetahuannya dan melakukan inferensi logis. Kalau representasi prosedural itu digambarkan sebagai pasangan if-then. Nah, untuk presentasi network itu pengetahuannya disusun dalam sebuah jaringan yang memiliki komponen utama node atau link. Yang terakhir, representasi terstruktur itu artinya dia memperluas konsep representasi network dengan membuat node-node-nya menjadi struktur data yang kompleks. Nah, selanjutnya materi JST atau jaringan syaraf tiruan. Jadi dalam soal UTS AI kemarin materinya juga keluar, yaitu mengenai pengertian apa itu jaringan syaraf tiruan. Nah, menurut Warren McCulloch dan Walter Pitts, jaringan syaraf tiruan itu adalah model matematika yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan syaraf biologis dalam sistem syaraf manusia. Lalu di sini juga terdapat proses learning pada jaringan syaraf tiruan. Itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu tahap inisialisasi, yaitu dimana kalau inisialisasi ini bobot dan bias pada setiap neuron itu diatur secara acak. Jadi kita menentukan bobot dan biasnya terlebih dahulu, namun nilainya itu secara random. Selanjutnya, input diberikan pada layar input dan sinyal tersebar ke layar tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi. Lalu yang ketiga, output dari layar tersembunyi diteruskan ke layar output menggunakan fungsi aktivasi lainnya. Yang keempat, output dari JST itu dibandingkan dengan output yang diharapkan untuk menentukan error. Nah, error ini digunakan untuk menghitung gradien dan memperbarui bobot dan bias pada setiap neuron melalui proses backpropagation. Selanjutnya, proses ini akan diulang beberapa kali hingga error mencapai batas minimal atau sampai mencapai kriteria berhenti yang ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya mengenai komponen-komponen dalam JST. Jadi dalam JST itu ada input atau data yang diberikan untuk diproses atau diprediksi. Lalu ada output. Output ini adalah hasil yang dihasilkan oleh JST setelah melewati beberapa proses pemrosesan informasi. Lalu ada target atau output yang diharapkan. Jadi target ini adalah label atau nilai yang menjadi tujuan dalam pelatihan JST tersebut. Ada bobot. Bobot ini merupakan parameter yang menghubungkan setiap neuron antar layer di dalam JST. Kemudian ada bias. Bias itu adalah nilai konstan yang ditambahkan pada input neuron sebelum diteruskan ke fungsi aktivasi. Lalu ada learning rate. Ini adalah parameter yang mengontrol seberapa besar penyesuaian bobot dilakukan selama proses pelatihan JST. Dan terakhir ada fungsi aktivasi, yaitu fungsi yang digunakan dalam JST untuk menentukan hasil dari output pada suatu layer dan akan dicocokkan dengan target yang ada. Nah, di sini ada model dari struktur neuron JST. Model ini juga keluar pada soal UTS kemarin. Jadi ini adalah gambar dari modelnya. Di sini ada layer pertama yaitu input. Kemudian ada layer kedua yaitu output, dimana di sini juga antara input dan output itu ada bobotnya yaitu W ini adalah bobot, dan ada summing activation atau summing function
itu sebagai unit pengolah K. Nah, ini juga ada modul matematika dari JST-nya. Ini untuk input, ini untuk bobotnya, lalu ada bias, lalu ada summing function, ada fungsi aktivasi dan outputnya. Nah, di sini juga ada rumus-rumus dari output dan V. Nah, selanjutnya ada single layer perceptron. Jadi perceptron itu adalah model dasar dari jaringan saraf tiruan yang sering digunakan dalam deep learning atau machine learning, di mana perceptron dibagi menjadi dua, yaitu single layer dan multi layer. Untuk single layer sendiri itu merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari satu lapisan neuron tanpa adanya hidden layer. Nah, ini adalah grafis dari single layer perceptronnya. Di sini dia tidak menggunakan hidden layer. Yang pertama itu ada nilai input, lalu ada layer pertama, layer input atau lapisan input. Di sini ada X1, X2, X3, X4. Lalu di sini ada sinapsis yang terhubung ke lapisan output atau layer output. Di sini ada W11, W12, W21 itu adalah bobotnya. Outputnya lalu digambarkan sebagai variabel Y, dan di sini ada nilai outputnya. Untuk yang bulat-bulat ini kita dapat sebut sebagai neuron, lalu yang untuk tamanah ini kita bisa sebut sebagai sinapsis. Nah, untuk multilayer ini terdiri dari beberapa lapisan neuron dan dia menggunakan hidden layer. Untuk hidden layer itu bisa satu atau beberapa. Nah, multilayer perceptron ini digunakan dalam pembelajaran mesin untuk memprediksi output berdasarkan data input yang terdiri dari setidaknya 3 lapisan node, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan lapisan output. Nah, secara grafis multilayer perceptron itu digambarkan sebagai berikut. Jadi di sini untuk layer pertama ada layer input, kemudian ada K11 ini adalah bobotnya, lalu ada lapisan kedua adalah hidden layer, yaitu R1, R2, R3, R4, R5. Jadi setiap neuron pada input ini harus terhubung ke hidden layer. Jadi seperti X1 ini harus terhubung ke hidden layer R1, R2, R3, R4, R5. Begitu juga dengan input setelahnya, yaitu X2 terhubung ke hidden layer R1, R2, R3, R4, R5. Lalu lapisan terakhir adalah lapisan output, yaitu Y1 dan Y2. Selanjutnya materi sistem pakar. Nah, menurut Edward Feigenbaum, sistem pakar ini dapat didefinisikan sebagai sistem komputer yang menggabungkan pengetahuan ahli manusia dengan kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah spesifik dalam suatu domain tertentu. Nah, dalam pandangan Feigenbaum, sistem pakar ini memiliki potensi besar untuk membangun dalam berbagai bidang. Sistem pakar ini memiliki potensi untuk membantu dalam berbagai bidang seperti kedokteran, teknik, keuangan, dan lain-lain. Karakteristik umum dari sistem pakar itu ada 5, yaitu high performance atau performasi yang tinggi, lalu ada waktu respon yang baik, dia dapat diandalkan, dapat dipahami, dan fleksibel. Selanjutnya ada forward chaining. Forward chaining itu merupakan teknik pencarian data driven yang dimulai dengan fakta yang diketahui. Kemudian mencocok-cocokkan fakta tersebut dengan bagian if dari rules if then. Dan apabila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi dengan sebuah fakta baru di bagian then dan ditambahkan ke dalam database. Ini contoh dari alur forward chaining. Selain forward chaining, itu ada backward chaining yang merupakan metode inferensi yang bekerja mundur ke arah kondisi awal atau goal driven. Kalau sebelumnya itu kan forward chaining tuh dia maju, merupakan teknik pencarian driven, dimulai dengan fakta yang diketahui. Kalau backward chaining, dia bekerja mundur ke arah goal drivennya. Nah, proses backward chaining itu diawali oleh goal yang berada di then, kemudian pencarian mulai dijalankan untuk mencocokkan fakta-fakta dengan premis bagian if.
Nah, jika cocok, role akan dieksekusi, kemudian hipotesis di bagian then akan ditempatkan di database sebagai fakta baru. Namun jika tidak cocok, premise akan disimpan di bagian if ke dalam stack sebagai sub goal. Lalu proses akan berakhir jika ditemukan goal atau tidak ada rule yang bisa membuktikan kebenaran dari sub goal maupun goal. Lalu ada contoh kasus nih dari forward chaining dan backward chaining. Ini contoh kasus dalam sehari-hari. Contohnya itu untuk forward chaining, contoh kasusnya itu adalah sistem diagnosa penyakit. Nah, misalnya pada sistem pakar diagnosa penyakit kulit itu, jika dia gunain forward chaining, itu sistem akan mulai dengan gejala atau tanda yang ada pada pasien, kemudian dicocokkan dengan gejala atau tanda terdapat pada database penyakit kulit yang sudah terdefinisi, baru sistem akan terus mencari gejala atau tanda yang cocok hingga menemukan diagnosis yang tepat. Sedangkan jika sistem pakar diagnosa ini akan menggunakan backward chaining, maka sistem itu akan memulai dengan diagnosis penyakit yang sudah diketahui atau dicurigai pada pasien. Kemudian baru dia mencari gejala atau tanda yang sesuai dengan diagnosis tersebut. Sistem terus akan mencari gejala atau tanda hingga ditemukan gejala yang cocok dengan diagnosis yang dicurigai. Selanjutnya ada materi mengenai algoritma genetika. Menurut John Holland sebagai bapak algoritma genetika genetika ini adalah sebuah metode komputasional yang terinspirasi oleh teori evolusi dan mekanisme alami seleksi alam. Nah, algoritma genetika ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dan pencarian yang kompleks dengan menggabungkan konsep-konsep genetika dengan komputasi. Nah, komponen utama dalam algoritma genetika ini ada populasi, seleksi, rekombinasi, dan mutasi. Populasi sendiri itu merupakan kumpulan gen yang diperlakukan sebagai individu dalam algoritma. Kemudian ada seleksi yang memilih individu dengan fitness terbaik untuk menjadi parent dalam generasi berikutnya. Jadi seleksi itu yang dipilih adalah individu yang terbaik dengan fitness terbaik. Lalu ada rekombinasi. Rekombinasi itu adalah pertukaran genetik antara pasangan parent. Dan yang terakhir ada mutasi atau perubahan acak pada genetik. Nah, di sini ada tahapan dari proses algoritma genetika. Yang pertama itu kita harus inisialisasi terlebih dahulu. Yang diinisialisasi apa? Yang diinisialisasi adalah populasi awal, di mana populasi awal ini terdiri dari sejumlah kromosom atau individu yang dihasilkan secara asap. Lalu ada evaluasi fitness. Jadi setelah diinisialisasi, kita harus mengevaluasi fitnessnya. Kita harus evaluasi fitness dari setiap individu yang ada dalam populasi tersebut, di mana nilai fitness ini digunakan untuk mengukur seberapa baik setiap individu dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan. Lalu selanjutnya seleksi. Seleksi ini untuk memilih individu yang memiliki nilai fitness tertinggi untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Lalu crossover. Crossover ini dilakukan pada pasangan kromosom yang dipilih secara asap dari populasi untuk menghasilkan anak-anak kromosom baru. Jadi dia dilakukan oleh pasangan secara random dari sebuah populasi yang digunakan untuk menghasilkan anak-anak kromosom baru dengan caranya untuk itu menggabungkan beberapa bagian dari kedua orang tua. Selanjutnya tahap yang kelima itu ada mutasi. Mutasi ini dilakukan pada individu secara random juga untuk memperkenalkan variasi pada populasi. Nah, operasi mutasi ini caranya itu untuk dengan mengubah nilai gen dalam kromosom secara random. Lalu tahap ke-6 ada generasi berikutnya. Jadi setelah semua langkah yang sebelumnya itu dilakukan, langkah terakhir itu membentuk generasi berikutnya dengan memilih individu yang memiliki nilai fitness tertinggi untuk diwariskan, lalu melakukan operasi crossover dan mutasi. Nah, proses ini akan dilakukan secara berulang hingga ditemukan solusi yang optimal atau kriteria penghentiannya, kriteria yang sudah ditentukan itu tercapai. Kemudian tahap output,
Ini tahap akhir, yaitu output dari algoritma genetik ini adalah solusi terbaik atau kromosom yang memiliki nilai fitness tertinggi. Jadi outputnya itu kromosom yang memiliki nilai fitness tinggi. Nah, solusi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.